keistimewaan seorang salik yang berbaiat dengan seorang guru, dengan orang umum, ya, tentu beda, ya, proses tahapan ketika di alam setelah kematian tentu beda. Kalau seorang salik yang istiqomah zikir, ya, karena zikirnya itu adalah zikir-zikir, ya, penguatan akidah seperti nafi isbat, la ilaha illallah, itu sudah dijelaskan oleh hadis, ya, barang siapa yang mengucapkan atau zikir la ilaha illallah itu dakhala hisni, dia masuk dalam bentengku. Waman dakhala hisni, dan barang siapa yang masuk bentengku amina min adabi, berarti dia akan selamat dari siksaku. Artinya orang yang sudah beat thariqah, istiqomah mengamalkan zikir la ilaha illallah, berarti berdasarkan hadis ini dia sudah dijamin oleh Allah amina min adabi, selamat dari siksa neraka. Terus manfaatnya lain apa? Ya, baiat zikir nafi isbat, ya. Ya. Di dalam hadis dijelaskan bahwa ucapan seorang hamba apabila seseorang, ya, ketika meninggal dunia, kalimat yang terakhir terucap dari lisannya itu adalah la ilaha illallah, maka orang tersebut akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Lah, untuk bisa mati dengan berzikir ini kan harus dibiasakan pembiasaan zikir sebelum mati, gitu. Maka ahli thariqah itu yang namanya zikir ya dilakukan secara istiqomah setiap saat sesuai dengan kaifiat yang diberikan oleh seorang guru, gitu. Maka ketika dia sudah terjadi pembiasaan la ilaha illallah dan bisa memahami kandungan maknanya, ya, dan kedalamannya, nah, tentu, ya, dia akan berpegang teguh kalimat la ilaha itu sampai sakaratul maut. Maka untuk menjadi husnul khotimah itu ciri-cirinya sangat mendekati bagi orang yang ahli thariqah. Berbeda dengan orang yang tidak pernah baiat, tidak pernah punya baiat zikir, ya, yes, umum lah gitu. Ketika tiba-tiba datang malaikat Israel mau mencabut nyawa, itu pasti terjadi kepanikan, stres, karena tidak punya persiapan. Nah, ahli thariqah itu sudah punya persiapan, ya, mulai dari istiqomah zikir itu. Terlebih, ya, orang yang zikirnya sudah ismudat, ya, itu di thariqah Naqsabandiyah itu zikirnya sudah ismudat. Ismudatnya itu, ya, di dalam hati, ya, ini pun ada 7 tingkatan kedalaman ismudat itu sampai jami'ul badan. Maka orang-orang yang ahli zikir dalam thariqat Naqsabandiyah, karena itu sudah menjadi pembiasaan zikir yang dilakukan dari hari ke hari sampai sakaratul maut. Maka orang-orang yang sudah terbiasa ini menghadapi sakaratul maut, ya sudah tidak ada ketakutan. Apalagi sudah terbiasa dengan ismudat, ya. Zikir ismudat itu ada tekniknya, yaitu lidahnya itu ditarik ke atas, ya, gini, kemudian diam, hatinya yang zikir. Kenapa demikian? Ya, ini sebagai latihan prakematian, ya. Sebab kalau tidak dilatih seperti ini, ya, suatu saat Israel datang nepuk terus mati, ini nggak ada persiapan apapun, ya pasti panik. Ekspresi panik ya bisa dilihat, terkadang matanya
ada yang terbelalak dan sebagainya. Tapi orang ahli zikir dalam thariqah, terutama Naksabandiyah, karena sudah terjadi pembiasaan ismudat tadi dan posisi lidahnya itu sudah dilatih naik ke atas ketika zikir ismudat, maka suatu saat Izrail datang itu sudah siap gitu ya. Ya, beberapa kejadian ya yang saya saksikan itu, orang-orang Naksabandiyah yang wafat itu ya ketika diingatkan untuk zikir, dia langsung menunjuk tangan ke sini. Nah, dia tidak berkata tapi langsung menunjukkan di sini. Oh, berarti dia tetap walaupun kondisi sakit hingga menjelang detik-detik sakaratul maut, ternyata hatinya tidak lepas dari mengingat Allah. Nah, inilah manfaatnya bagi orang yang ahli zikir gitu. Nah, kemudian bagaimana di alam barzah? Nah, di alam barzah ini ya para guru mursyid yang kamil mukamil ya mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Oh iya, ini baiat dengan thariqah Qadiriyah, maka ya Syekh Abdul Qadir Jailani ya akan istilahnya bertanggung jawab, karena siapapun yang baiat ya walaupun sudah dari generasi-generasi, nah, itu masih terkoneksi. Maka di sini pentingnya baiat dengan mursyid kamil mukamil yang memiliki silsilah yang mutasil gitu, sehingga tidak terputus silsilahnya.